Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Irham Yunawamu MA PDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Tania Amanda Putri, mahasiswi Tarbiyah Reguler A1 semester 4 Universitas 45 Bekasi. Baik, video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS, yakni mereview perkuliahan MAI. Baik, langsung saja. Perkuliahan MAI ini saya bagikan menjadi 2 poin, yakni awal perkuliahan sampai UTS, yang kedua setelah UTS sampai UAS. Baik, langsung saja. Yang pertama, awal perkuliahan sampai UTS. Pada masa perkuliahan ini, kelas kami membahas tentang ilmu-ilmu keislaman yang terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada ulumul Quran, ulumul hadis, yang ketiga ada ilmu tauhid, yang keempat fikih, usul fikih, yang kelima ada akhlak dan tasawuf. Baik, langsung saja. Yang pertama ada ulumul Quran. Kata ulumul Quran terdiri dari gabungan 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum bentuk jamak dari kata ilm, yang berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia. Kata ulumul Quran telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu dalam kajian keislaman. Dalam bahasa Indonesia, ilmu ini diberi makna-makna, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran. Menurut bahasa Arab, ulumul Quran merupakan tarkib idhofah, yaitu kata ulum disandarkan kepada kata Al-Quran, sehingga istilah ini menunjukkan cakupan atau kumpulan sejumlah ilmu melayani Al-Quran, bertumpu atau berhubungan dengan Al-Quran, seperti antara lain ilmu tafsir, qiraat, rasm usmani, ijaz Al-Quran, gharib Al-Quran, asbabun nuzul, nasakh mansukh, ilmu-ilmu agama, bahasa, dan lainnya. Sedangkan definisi ulumul Quran secara terminologi, yakni yang pertama ada menurut Zarqoni, yaitu beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim dari segi turunnya, urutan ayat dan suratnya, pengumpulan, penulisan, pembacaan, penafsirannya, kemukjizatannya, nasikh dan mansukhnya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada ulumul hadis. Pengertian hadis. Kata hadis berasal dari akar kata hadasa yahdusu hudusan wa hadasah. Hadis dari akar kata di atas memiliki beberapa makna, di antaranya yang pertama al-jiddah, baru, yang kedua ada at-tori, lunak, lembut, dan baru, misalnya pemuda laki-laki. Ibnu Faris mengatakan bahwa hadis dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa. Yang ketiga ada al-khobaru wal-kalamu. Al-khobar artinya berita, pembicaraan, dan perkataan. Oleh karena itu
ungkapan pemberitaan hadis yang diungkapkan oleh para perawi yang menyampaikan periwayatan jika bersambung sanadnya selalu menggunakan ucapan haddasana yang artinya memberitakan kepada kami atau sesamanya seperti mengkabarkan kepada kami dan menceritakan kepada kami. Selanjutnya ada ilmu tauhid. Kata tauhid merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid merupakan akar kata yang menunjukkan pengesaan. Berangkat dari hal itu, menauhidkan Allah berarti mengesahkan Allah dan menafikan keberadaan sekutu pada hak dan kekhususan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang berserikat dalam kekhususannya. Tidak pula berserikat dalam haknya yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Baik, selanjutnya yang keempat ada fikih usul fikih. Usul fikih dilihat dari tata cara bahasa Arab merupakan rangkaian tarkib idhofi. Secara etimologi, kata usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul adalah jamak dari aslun yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Seperti fondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya. Adapun menurut istilah, asal mempunyai beberapa arti, yakni dalil, qaidah, rajih, mustashab, far'u atau cabang. Adapun fikih berasal dari kata faqaha yang berarti memahami dan mengerti. Dalam peristilahan syar'i, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktis yang menetapkannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci atau tafsili dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih menurut istilah yakni himpunan hukum syara tentang perbuatan manusia amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya yang kelima ada akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat, tingkah laku, dan perangai. Ibnu Maskaweh menjelaskan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu karena sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf berasal dari kata sof yang berarti barisan. Pendapat ini didasarkan realitas historis bahwa kaum sufi senantiasa berada di barisan pertama dalam berjuang membela agama Allah. Mereka juga berada di barisan atau sof pertama di dalam jamaah sholat. Selanjutnya yang kedua ada perkuliahan setelah UTS hingga UAS. Pada perkuliahan ini, Bapak dosen kita memberi tugas untuk mereview buku salah satu dari buku PAI SMA atau SMK, buku PAI MA yang terdiri atas buku Akidah Akhlak, Al-Quran, Hadis, Fikih, Bahasa Arab, dan SKI. Baik, di sini saya memilih buku fikih kelas 10 yang berjudul Ayo Mengkaji Fikih untuk kelas 10, penulis atau penyusun Nur Hadi SAG, MAG, Muhammad Rifai MAG, MPDI, Miftahul Ula MA, serta penerbit Erlangga pada tahun 2019. Jumlah halaman 201 halaman. Pada buku ini saya memilih mereview pada bab kelima, yakni ketentuan kurban. Baik, pengertian kurban.
Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqrubu, kurban yang artinya dekat. Kurban disebut dengan juga al-udhiyah yang diambil dari kata duha, berarti matahari meninggi karena hewan kurban disembelih pada waktu tersebut. Menurut istilah, kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada tanggal hari-hari tasyrik yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan daging kurban. Yang pertama, ada sepertiga dibagikan untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, ada sepertiga dibagikan kepada fakir miskin. Yang ketiga, ada sepertiga dibagikan kepada masyarakat sekitar. Apabila kurban diniatkan sebagai nazar, semua dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tersebut tidak boleh mengambilnya. Selanjutnya ada hikmah berkurban. Yang pertama ada menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah saya belajar matkul MAI ini, manfaat yang saya dapatkan yakni dapat mengetahui atau memahami ilmu-ilmu Islam yang sebelumnya kurang saya pahami. Yang kedua ada dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Yang ketiga, secara tidak langsung belajar ilmu-ilmu Islam dengan sungguh-sungguh dapat menambah keimanan kita. Baik, selanjutnya ada saran untuk perkuliahan MAI ini. Saran saya tidak terlalu banyak, mengingat manfaat yang banyak setelah saya mempelajari mata kuliah MAI ini. Hanya saja saran saya dalam matkul ini harus lebih berfokus pada pembelajaran praktek mengajar, karena mengingat kurang efisiennya waktu sehingga sebagian besar mahasiswa masih belum mendapatkan kesempatan untuk praktek mengajar di kelas. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.